Oke, K3 bekerja di ketinggian atau bahasa Inggrisnya working at height. Kalau dulu sebelum ada standar BNSP dan juga Kemnaker juga belum ada ya, maka training ini biasanya kalau kami laksanakan di Total, di Chevron, ya, perusahaan-perusahaan migas, ini namanya kita sebut working at height. Ya, kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia ya bekerja di ketinggian ya. Nah, lalu karena adanya banyak kecelakaan kerja ya, jadi cukup tinggi juga nih frekuensi kecelakaan kerja karena bekerja di ketinggian, maka Kemnaker juga langsung mengangkat pekerja-bekerja di ketinggian ini menjadi K3 ya, atau K3 bekerja di ketinggian. Jadi K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi faktor safety-nya ya yang utama untuk bekerja di ketinggian, dan kemudian jadi mandatori ya, jadi persyaratan bahwa untuk bekerja di ketinggian harus memiliki sertifikasi K3 bekerja di ketinggian. Karena ini sebagai bagian dari pengawasan bahwa untuk bekerja di ketinggian ya di atas 1,8 meter itu wajib mematuhi semua aturan ya, semua aturan yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan kerja ya. Ya, biasanya jatuh dari ketinggian. Dan biasanya jatuh dari ketinggian dengan ketinggian di atas 5 meter itu bisa fatality. Fatality itu cacat tetap atau meninggal dunia. Nah, sehingga dengan dianggap ini penting dan menjadi mandatori atau wajib ya, ya sampai sekarang. Lalu oleh Bapak Presiden di diharapkan semua sertifikasi kompetensi ya untuk para pekerja nanti lewat satu pintu yaitu lewat BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga semua training-training K3 pun ya sertifikasi K3 dari Kemnaker perlahan-lahan mulai dialihkan ya, dialihkan ke BNSP. Nah, sekarang semua training K3 rata-rata sudah ada di BNSP juga. Nah, jadi ini memang untuk transfer transfer dari yang tadinya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan nanti akan ditangani khusus oleh suatu badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Karena nanti kita menuju kepada satu standar internasional. Karena BNSP inilah lembaga yang akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga serupa ya di beberapa negara dan di seluruh dunia mungkin nanti ke depannya, sehingga dengan kerjasama itu artinya standar-standar yang ada di BNSP akan diakui juga oleh mitra-mitranya ya dari negara lainnya, sehingga mungkin standar BNSP ini apabila kita miliki kita akan diakui ya sertifikatnya di negara-negara yang sudah bekerja sama dengan BNSP. Dan salah satunya adalah K3 bekerja di ketinggian atau teknisi K3 bekerja di ketinggian. Karena nanti ada operator K3 bekerja di ketinggian, ada teknisi K3 bekerja di ketinggian, dan ada ahli K3 bekerja di ketinggian. Nah, dan ya ini tadi ya, ini sebenarnya bukan kepada satu skill ya, tapi kepada suatu satu bentuk pengawasan. Sehingga kalau orang sudah mengambil sertifikat ini diharapkan awareness-nya sudah ada, sudah meningkat ya terhadap bahaya bekerja di ketinggian. Nah, itu ya. Oke, untuk materi kita ini, kita akan laksanakan dalam 3 hari. Karena ini online, makanya lebih cepat ya. Karena kalau offline mungkin kita akan ada banyak diskusi-diskusi, lalu tugas-tugas, dan kemudian ada semacam studi kasus, tapi mungkin karena di sini sifatnya online, untuk tugas-tugas nanti dalam bentuk tugas PR aja ya. Kalau sebelumnya memang
kita juga nggak ngadain PR. Tapi dari pihak BNSP sekarang minta harus ada bukti bahwa bapak-bapak atau setiap peserta yang diuji nanti harus ada bukti bahwa telah mengikuti diklat ya, atau mengikuti pendidikan dan latihan atau training. Nah, makanya untuk itu kami nanti mewajibkan juga untuk setiap peserta mengerjakan tugas ya, sebagai PR. Itu nanti akan dilampirkan sebagai bukti bahwa diklat memang telah dilaksanakan. Ya, jadi hari pertama ini kita akan mempelajari basic knowledge ya tentang dunia kerja. Tentang dunia kerja termasuk di situ adalah working ethic. Lalu besok hari kedua tanggal 10 kita akan mempelajari basic skill ya, working ethic, yaitu pengetahuan tentang bekerja di ketinggian. Lalu hari ketiga kita akan bahas mengenai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh BNSP untuk teknisi bekerja di ketinggian. Lalu hari keempat, nanti akan ada penjelasan tentang tata cara aturan untuk mengikuti uji kompetensi, atau kita sebut pre-assessment. Oke, pengetahuan dasar kerja ya, atau basic working knowledge. Kenapa ini saya anggap penting? Karena sebenarnya mungkin banyak orang masuk kerja dan bisa kerja, tapi adaptasinya agak lama karena dia belum memiliki pengetahuan dasar kerja. Jadi kalau kita sudah memiliki pengetahuan dasar kerja atau sudah pengalaman kerja, bekerja di satu tempat yang baru, mungkin adaptasinya lebih cepat ya. Berbeda dengan orang yang sama sekali belum memiliki pengalaman atau belum memiliki pengetahuan dasar kerja. Jadi pengetahuan dasar kerja ini sebagai dasar ya atau fondasi dalam bekerja atau melakukan pekerjaan. Ya, ini kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini, basic knowledge dan skill. Jadi kalau di BNSP, itu yang namanya kompeten, itu sebenarnya adalah gabungan dari knowledge dan skill. Cuman ditambah lagi namanya attitude atau sikap. Jadi attitude itu adalah perilaku kita ya. Jadi biar kita knowledge dan skill-nya hebat, tapi kalau kita nggak disiplin, sering melanggar aturan, ya, tidak punya etika, itu dianggap tidak kompeten. Ya, dianggap knowledge dan skill-nya itu nggak ada gunanya. Karena apa? Attitude-nya, ya, attitude yang menjatuhkan knowledge dan skill-nya. Jadi tiga-tiganya harus jalan ya. Sehingga knowledge, skill, dan attitude harus berjalan bersamaan. Nah, yang perlu dikuasai oleh para peserta adalah knowledge dan skill, karena attitude itu adalah kebiasaan dari kecil ya. Kalau kebiasaannya buruk ya, mungkin sering melawan dari sejak kecil pada orang tua, akan terbawa sampai besar. Nah, kalau sudah memasuki dunia kerja, dia harus menghilangkan kebiasaan itu. Nggak boleh dibawa ke dunia kerja. Jadi kalau soal attitude adalah usaha sendiri. Nggak bisa itu diubah dengan trainer. Itu harus ada kemauan sendiri mengubah kebiasaan buruk. Ya, umpamanya kebiasaan sering terlambat, sering tidak mau kerja sama, ya, sering mau menang sendiri, ya, tidak punya etika, ya itu harus bentuk sendiri. Jadi itu attitude ya. Dan Bapak-bapak harus membentuk attitude atau kebiasaan yang baik dan positif dalam dunia kerja. Kalau enggak, mungkin dalam sebulan 2 bulan duit tendang keluar ya, langsung PHK. Nah, itu harus perjuangkan sendiri ya untuk attitude atau sikap kerja. Nah, sedangkan basic dan knowledge ini bisa dikembangkan ya. Bisa ditingkatkan, dikembangkan, diperbaiki
Untuk basic knowledge dan skill ya, untuk semua apapun profesi kerja kita, ya, ini diharapkan pertama-tama buat perencanaan dan persiapan untuk menguasai knowledge dan skill. Jadi kita udah harus punya niat nih, punya kemauan. Percuma aja ya kalau diberikan training tapi nggak punya niat, nggak punya kemauan, akan sia-sia juga. Ya. Di dalam kelas ngelamun, ya, marah-marah di dalam hati. Akibatnya knowledge dan skill-nya nggak dapet. Jadi harus dimulai dari diri sendiri juga untuk menimbulkan minat, ya, niat dan minat dan kemauan. Nah, dan ini dibuktikan dengan membuat perencanaan dan persiapan, ya, untuk menguasai knowledge dan skill. Lagi pula kalau kita membuat perencanaan, berarti kita sudah punya arah dan tujuan. Kalau nggak buat perencanaan, maka kita bisa ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, nggak jelas kan? Karena nggak punya perencanaan. Jadi kalau kita punya perencanaan, kita sudah punya titik tujuan, titiknya di mana nih? Kita akan berakhir gitu ya. Berakhir dalam mengejar skill dan knowledge maksudnya, bukan berakhir dalam kehidupan gitu. Jadi berakhir dalam pengejaran knowledge dan skill, yaitu dengan perencanaan. Ada peribahasa mengatakan, gagal merencanakan, berarti orang itu merencanakan untuk gagal. Artinya perencanaan itu sangat penting, nggak hanya bagi perusahaan, tapi bagi pribadi juga. Kenapa rencana itu penting? Karena dengan rencana, berarti kita sudah menghitung ya, sumber daya kita, kekuatan kita ya untuk mencapai target dan sasaran kita. Ya, bisa nyampe atau enggak nih. Ya. Jangan nanti jadi seperti pungguk merindukan bulan. Ya. Umpamanya Anda mau menikahi anak presiden Rusia, loh, keluar negeri aja nggak pernah, ya, bahasa Inggris aja nggak tahu, apalagi bahasa Rusia, mau kawinin anak presiden Rusia. Ya, jadi kayak pungguk merindukan bulan. Jadi kalau kita buat rencana ya pasti rencana yang bisa kita raih kan, yang make sense gitu, yang benar-benar masuk akal. Jadi jangan buat rencana yang aneh-aneh. Kalaupun mau buat rencana aneh, ya sudah punya pelurunya gitu. Jadi sudah punya senjatanya. Minimal kalau Anda ingin menikahi anak presiden Rusia, Anda bisa bahasa Rusia, ya. Kemudian punya modal untuk terbang ke Rusia, lalu siap untuk menderita tinggal di tempat yang dingin, karena Rusia itu biasanya tempatnya sangat dingin, ya, mendekati kutub utara. Ya, jadi modal-modal dasar itu harus punya. Jadi dengan buat rencana, berarti kita sudah siap nih ya, sudah punya senjata-senjata. Nah, makanya itu perlu ya, buat perencanaan dulu bahwa kita ingin menguasai skill dan knowledge. Dan dengan buat rencana juga, berarti kita sudah punya motivasi dan semangat. Itu yang penting. Karena apa guna kita mengejar sesuatu, tapi kita nggak punya motivasi dan semangat. Ya. Hari pertama mungkin mau, hari kedua berkurang, hari ketiga makin berkurang, hari keempat masa bodoh. Ya, percuma jadinya. Jadi kalau udah buat rencana, istilahnya buat blueprint ini. Oke, saya akan begini, saya akan menguasai knowledge dan skill ini. Itu benar-benar udah siapin mental ya, udah siapin semua sumber daya dan kita siap. Itu namanya rencana. Dan dengan rencana itu juga kita sudah menyiapkan step by step-nya, langkah demi langkahnya ya. Lalu titik akhirnya di mana nih tujuan dan sasarannya gitu. Jadi jelas. Nah, kalau perencanaan jangka panjang itu biasanya suka disebut blueprint. Jadi kayak dulu Indonesia zaman almarhum Presiden Soeharto itu punya Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun. Itu Repelita 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Cuman dipecah menjadi 5 tahun, jadi dari Repelita 1 sampai 5. Nah, itu namanya blueprint ya.
Jadi istilahnya blueprint itu di tahun ke-25 kita akan memiliki apa, menjadi apa. Nah, itu namanya blueprint atau rencana jangka panjang. Nah, dalam bekerja juga, Bapak-Bapak harus punya blueprint ya. Saya di sini tahun pertama sampai tahun ke-30 bekerja, apakah mau eh, di posisi ini terus? Enggak kan? Jadi mungkin sudah punya blueprint, oke, saya akan bekerja sini dan saya akan sampai ke tahap ini dan seterusnya. Nah, itulah namanya rencana. Kemudian rencana juga harus dilanjutkan dengan persiapan. Oke, untuk langkah pertama melaksanakan rencana harus ada persiapan. Nah, apa-apa aja yang dibutuhkan, ya itu kemudian disiapkan semuanya. Itu namanya persiapan. Nah, untuk menguasai knowledge dan skill, ya kita juga harus membuat perencanaan dan persiapan. Nah, persiapan utamanya tentunya adalah niat dan kemauan. Lalu mental kita siapkan, ya kita siapkan waktu, kita siapkan tenaga, dan tentu semangat dan antusiasme. Ya, itu modal utama ya sebagai persiapan untuk menguasai knowledge dan skill. Lalu pengetahuan dan cara menguasainya. Jadi pengetahuan itu sama dengan informasi. Kalau kita ingin menguasai satu informasi, ya kita harus mulai dari yang umum, baru yang ke detail. Kenapa dari yang umum ke yang detail? Karena kalau kita mulai dari yang detail, kita nggak ngerti, ya kita nggak ngerti dan akan susah menguasainya. Contoh, kalau kita ingin menguasai matematika, kita harus belajar aljabar, ya, jadi persamaan segala macam. Kalau kita langsung masuk ke kalkulus atau trigonometri, itu bakalan bingung apaan nih, ya kayak cacing bulat-bulat panjang-panjangnya, itu nggak akan ngerti. Jadi harus dari dasarnya dulu. Nah, dasarnya itulah yang saya sebut general ya, pengetahuan umum. Ya, contohnya kalau kita ingin menguasai mengenai bumi kita, ya kita kuasailah bumi itu apa, bentuknya bulat, panjangnya 40.000 kilometer, ya, ya, memiliki kutub utara, selatan, dan sebagainya. Baru mungkin masuk ke detail ya, geografi, ya, wilayah negara-negara, apa aja yang terkandung di bumi, ya, dan kemudian jenis-jenis tambang apa yang ada, lalu kerak bumi dan sebagainya, bagian-bagian dari bumi sampai kepada inti bumi. Ya itu, jadi dari general ke lebih spesifiknya. Kalau kita langsung belajar ke apa inti bumi itu mengenai apa aja bahannya, ya bingung, kita belum menguasai secara general. Jadi artinya kalau ingin menguasai satu pengetahuan, ketahui dulu ya pengetahuan dasarnya itu apa. Kalau kita ingin mengetahui mengenai sepeda motor, jangan langsung belajar mengenai apa mesinnya atau mengenai uh, sistem sistem pelumasannya. Ya, itu sudah masuk ke detailnya. Tapi belajar dulu sepeda motor. Sepeda motor itu bentuknya seperti apa, ya, gunanya seperti apa, ini latar belakang siapa yang menciptakannya, dengan maksud tujuan seperti apa. Nah, ini namanya generalnya, atau basic knowledge-nya ya. Jadi kalau kita sudah menguasai basic knowledge-nya, udah kenal ya barangnya atau pengetahuannya, kita bisa masuk ke detailnya. Oke, sepeda motor itu memiliki sistem pelumasan, ya, kemudian sistem elektrikal, ya, lalu sistem apa pembakaran dan seterusnya. Jadi itu ya cara mengetahui pengetahuan dan cara menguasainya. Setelah kita mengetahui dari general ke detail, itu kita berusaha pahami. Ya, ingat, jangan hanya dihafal. Ya, kalau bisa terhafal ya bagus, tapi intinya yang paling penting adalah memahami. Paham itu artinya mengerti ya pengetahuan dasar, maksud dan tujuannya apa, cara kerjanya tujuannya apa, ya, dan seterusnya. Itu namanya paham, bukan dihafal ya. Kalau kalau sampai terhafal dengan sendiri itu lebih bagus. Yang penting adalah dia memahami, yang memahami maksud daripada pengetahuan tersebut atau knowledge tersebut.
Lalu setelah paham, ini diulang-ulang. Supaya apa? Biasanya cara kerja otak manusia itu, kalau hanya sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca, itu dalam waktu nggak sampai sebulan udah hilang. Jadi harus diulang-ulang ya. Dengan pengulangan ini, maka eh, itu dari memori temporer di otak besar, ini otak besar akan lihat, ini ternyata informasi penting ya, karena kita ulang-ulang. Lalu akan dipindahkan informasi ini ke otak kecil ya. Otak kecil ini adalah otak memori permanen. Jadi kalau sudah di memori permanen, informasi ini nggak akan hilang. Jadi ya, jadi informasi permanen. Ya. Dan ada peribahasa juga mengatakan induk dari ilmu pengetahuan adalah pengulangan. Jadi Bapak-Bapak kalau ingin skill atau terampil suatu bidang itu harus diulang-ulang. Ya. Dan kemudian aplikasinya dipahami. Ya. Kalau tadi knowledge-nya dipahami, sekarang aplikasinya, tujuan kegunaan dari pengetahuan itu apa gitu kan. Itu aplikasinya ya, dipahami dan dikuasai ya. Jadi benar-benar menguasai aplikasinya. Ini knowledge ya, atau pengetahuan. Nah, skill-nya sekarang. Skill dan cara menguasainya. Skill ini adalah memahami pengetahuan dasar dari skill ya. Jadi dasar dari skill rupanya ada knowledge juga atau pengetahuan. Ya. Jadi kita memahami knowledge-nya ya untuk melakukan suatu, ini namanya skill ya. Dilatih, latihan. Jadi umpamanya kayak skill bermain bola. Yaitu setelah dapat pengetahuan dasar bola, sepak bola itu apa ya, bagaimana cara melakukannya, aturan-aturannya nggak boleh menyentuh tangan ya dan sebagainya. Itu baru latihan ya. Latihan cara membawa bola, cara ngoper bola dan sebagainya, ini latihan awal. Lalu setelah menguasai latihan awal ini, latih semua skill ini berulang-ulang. Nah, diulang-ulang sampai benar-benar uh, expert ya atau benar-benar sangat menguasai. Baru setelah benar-benar menguasai itu diterapkan dalam pekerjaan. Ya, ini skill ya. Jadi keterampilan untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai baru tahu langsung terapkan dalam pekerjaan. Mungkin akan ada salah, akhirnya akan merugikan perusahaan ya, apalagi kalau sampai terjadi insiden. Makanya untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi itu ada latihan prakteknya berulang-ulang ya. Seperti contohnya kalau di pertambangan itu uh, untuk jadi operator dump truck itu setelah melalui teori, sekarang kan ada alat simulasi juga, latihan-latihan simulasi, baru praktek beneran masih dituntun oleh uh, trainer atau instruktur, lalu sekian jam ya, ada yang 100, ada yang 200, ada yang bahkan 500 jam ya latihannya. Baru setelah itu dievaluasi dan kalau layak baru bisa dilepas sendiri. Jadi seperti itu. Karena resikonya tinggi ya. Jadi untuk yang resiko tinggi itu benar-benar dilatih berulang-ulang dan sampai diawasin dan kalau sudah dinyatakan layak baru bisa dilepas sendirian. Nah, itulah skill dan cara menguasainya ya. Intinya pengulangan. Lalu untuk pengetahuan atau knowledge ini sebenarnya bisa buat pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan lalu dijawab sendiri. Nah, sehingga ini sebagai latihan. Akibatnya akan hafal ya. Hafal untuk knowledge. Tapi intinya dua ini dulu ya. Paham dulu knowledge-nya, baru nanti hafal. Karena kalau hanya mungkin bisa lupa ya. Tapi kalau kita terus latihan menjawab pertanyaan, lama-lama kita akan benar-benar ingat. Awal-awalnya mungkin lupa, error atau salah, ya lakukan perbaikan-perbaikan, ya latihan lagi dan lama-lama akhirnya benar gitu untuk knowledge-nya. Untuk skill-nya ini sama latihan juga try and error ya. Buat salah, perbaiki lagi ya sesuai dengan cara yang benar. Salah, perbaiki lagi ya gitu ya. Jadi try and error. Nah, kalau masih masih pemula langsung mengerjakan pekerjaan,
Apalagi pekerjaan berisiko tinggi bisa terjadi insiden. Makanya benar-benar harus latihan dulu, benar-benar menguasai skillnya, baru setelah dievaluasi layak, ya baru bisa dilepas. Jadi untuk skill juga setelah dievaluasi, baru lakukan perbaikan-perbaikan atau improvement ya, untuk peningkatan performa. Dan setelah itu, ya untuk basic knowledge dan skill-nya, just do it. Ya, lakukan saja, jangan tunda-tunda. Atau nunggu perfect. Ya, jadi orang perfeksionis, akibatnya ya tunda-tunda nggak jalan gitu kan. Lakukan aja sambil tetap terus melakukan perbaikan. Ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan latihan atau practice. Ya, ini untuk uh, pengetahuan dasar dan skill dasar. Jadi Bapak-bapak mungkin sudah cukup pengalaman ya. Nggak ada salahnya dimulai lagi dari awal ya, buat perencanaan, persiapan untuk menguasai knowledge dan skill. Ya mungkin knowledge dan skill-nya satu-satu. Dalam hal ini dimulai dari teknisi bekerja di ketinggian ya. Nanti ngarah ke skill-skill lainnya. Sehingga akhirnya semua aktivitas kerja, skill dan knowledge-nya Bapak-bapak kuasai di tempat kerja. Ya suatu saat dipindah bagian sudah siap ya. Oke. Sekarang mungkin kita bertanya, apa itu working at height? Ya, working at height, kalau di Indonesia kan ya, dengan terjemahan bebas, itu artinya bekerja di ketinggian. Working itu adalah kata benda, yaitu bekerja. Height itu adalah ketinggian. Berasal dari kata high, yaitu tinggi. Dengan height, ya berarti dia ada imbuhan ya, atau awalan dan akhiran, yaitu ketinggian. Working at height. Jadi, working at height ini kalau di Indonesia standarnya adalah di atas ketinggian 1,8 meter, itu sudah dianggap bekerja di ketinggian. Jadi sudah harus pakai aturan-aturan dan syarat-syarat untuk bekerja di ketinggian. Kalau di beberapa negara di luar negeri ada yang 2 meter ke atas. Ya mungkin karena postur tubuh mereka tinggi, ya, lebih besar, sehingga standarnya lebih tinggi juga, 2 meter. Kalau di Indonesia 1,8, nah, di atas 1,8 yaitu 1,81 meter, mungkin itu sudah termasuk bekerja di ketinggian. Nah, kenapa bekerja di ketinggian itu menjadi sangat penting? Karena angka kecelakaan kerjanya cukup tinggi. Ya. Jadi, apakah itu terjatuh, ya, atau kecederaan dan lain-lain diakibatkan karena bekerjanya di ketinggian dan cukup tinggi, sehingga ini menjadi perhatian ya bagi dunia kerja. Maka ini khususnya di negara kita ini menjadi suatu mandatory bahwa untuk bekerja di ketinggian itu wajib disertifikasi, karena nggak mungkin pemerintah mengawasi semua pekerja yang jumlahnya umpamanya jutaan. Jadi dengan membuat kewajiban untuk atau mandatori harus ada sertifikat bekerja di ketinggiannya, itu bagian dari pengawasan. Sehingga setiap ada pekerjaan yang dilihat ada ketinggiannya, itu tinggal ditanya aja, sertifikat bekerja di ketinggian ada nggak? Kalau nggak ada, ya berarti pekerjaan bisa dihentikan. Yaitu bagian dari pengawasan pemerintah, ya, supaya setiap pekerja yang bekerja di ketinggian itu diwajibkan sudah mengikuti pelatihan dan disertifikasi dan lulus. Intinya, kalau sudah mendapatkan sertifikat, ya artinya dia sudah aware gitu ya. Jadi tahu bahaya dan resikonya bekerja di ketinggian. Dan kemudian bagaimana pengendalian bahaya dan resiko tersebut agar tidak terpapar ya bahaya dan resiko bekerja di ketinggian. Nah, itu sebenarnya ya bagian dari pengawasan. Kemudian apa tujuan training working at height? Yaitu agar para pekerja memiliki kesadaran, kepedulian akan bahaya dan resiko dari pekerjaan di ketinggian.
ya, itu terutama terjatuh. Karena kalau terjatuh dari ketinggian, ya, biasanya itu kalau di bawah 5 meter mungkin ya ada cedera, ya, keseleo, patah tulang, dan sebagainya. Atau ada juga yang di bawah 5 meter sudah menimbulkan fatality, tergantung daya tahan fisik orang yang bersangkutan dan tergantung cara jatuhnya ya. Kalau kepala duluan ya mungkin bisa fatality. Jadi itu ya, jadi makanya karena bahaya dan risikonya sangat tinggi, sehingga diperlukanlah pelatihan atau training. Sehingga dengan pelatihan atau training ya untuk bekerja di ketinggian, para pekerja yang bekerja di ketinggian itu benar-benar aware ya, waspada terhadap bahaya dan resikonya. Sehingga mereka mau melakukan aturan-aturan ya, persyaratan dan juga prosedur untuk bekerja di ketinggian. Kalau nggak diberikan training, mungkin mereka kurang aware-nya dan tidak tahu bahkan bahwa harus pakai umpamanya alat pelindung jatuh, ya body harness dan sebagainya. Mereka nggak aware karena mereka belum diberikan training. Tapi setelah diberikan training, mereka tahu bahwa mereka harus punya alat pelindung jatuh umpamanya. Dan mereka tahu juga regulasi peraturan perundang-undangan, ya, Undang-Undang Nomor 170, apabila pemerintah tidak menjelaskan syarat-syarat K3 ya, untuk pekerjaannya dan tidak menyediakan pengendalian resikonya, itu pekerja bisa berhak menolaknya tanpa tidak boleh diberikan sanksi ya. Itu perlawanan yang tidak boleh diberikan sanksi. Karena itu hak dari pekerja. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi kan mereka tahu kalau sudah diberikan training. Kalau belum diberikan training ya nggak tahu. Monggo-monggo aja yang genggi aja jadi akhirnya. Apa saja yang dipelajari dari training working at height dan untuk apa dipelajari working at height? Jadi working at height itu menjelaskan tentang bahaya-bahaya ya saat bekerja di ketinggian. Dan kemudian bagaimana pengendalian bahaya-bahaya dan risiko tersebut supaya dengan pengendalian ini bahaya dan risiko tersebut bisa diminimalisir ya atau bahkan dihilangkan sehingga pekerja tidak terpapar oleh bahaya dan risiko tersebut yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya. Dan juga dipelajari alat pelindung jatuh ya, lalu apa saja yang bisa melindungi mereka dari terjatuh dengan tidak sengaja. Gitu. Nah, ini akan dipelajari sehingga para peserta memiliki pengetahuan dan mereka lebih aware atau waspada. Dan mereka siap untuk mencegah bahaya dan risiko tersebut terpapar pada mereka. Inilah gunanya diberikan pelatihan. Apa arti K3 dalam working at height? K3 itu artinya keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja artinya kalau keselamatan itu kan bisa masuk kepada peralatan ya, peralatan kerja, lingkungan kerja, bangunan ya dan sebagainya. Tapi kalau kesehatan itu tentunya kepada makhluk hidup ya. Karena di area kerja yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, berarti kesehatan itu hanya untuk makhluk hidup yaitu para pekerja. Jadi untuk para pekerja. Nah, kalau keselamatan bisa termasuk semuanya, kesehatan hanya untuk para pekerja atau orang lain yang berada di area kerja tersebut. Kata sambung keselamatan dan kesehatan itu dan. Atau bahasa Inggrisnya N ya. Nah, logika N atau dan ini artinya dua-duanya ini nyatu. Dua-duanya ini nyatu.
Jadi kalau safety atau keselamatan itu bisa masuk ke manusia, bisa masuk ke peralatan kerja, bisa masuk ke lingkungan kerja, bisa masuk ke bangunan, ya. Kalau kesehatan itu hanya ke pekerjaannya aja atau orang lain yang berada di tempat kerja atau ke manusianya. Nah, yang sama di dua ini ya dengan kata logika dan adalah manusianya. Berarti kalau K3 itu artinya adalah hanya untuk manusianya aja, ya. Berarti fokusnya ke manusia atau pekerjanya ya, supaya aman dan selamat, aman, sehat dan selamat. Karena kata sambungnya dan. Jadi kalau ada kata K3 berarti perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja atau orang lain di tempat kerja. Bedakan kalau hanya keselamatan kerja itu bisa masuk kepada instalasi teknis, ya, peralatan kerja, bangunan kerja dan sebagainya. Jadi arti K3 dalam working ethic adalah bagaimana pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya, dan ini terutama ditujukan kepada para pekerjanya agar mereka bisa melakukan pekerjaan ya di ketinggian itu dengan aman, sehat dan selamat. Kemudian apa saja masalah, bahaya dan risiko dengan working at height? Oke, masalah bahaya dan risiko. Yang terutama tentu terjatuh. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu terjatuh, bagaimana pengendaliannya? Ya, pengendaliannya adalah mungkin dengan memakai full body harness atau body harness ya. Lalu lanyardnya dicantolkan ke lifeline. Sehingga saat terpeleset terjatuh, ya itu masih ketahan. Ya. Tahan dengan body harness dan juga lifeline-nya. Atau dibuat pagar pengaman ya, guardrail-nya. Ya, jadi guardrail-nya ada pelindung top rail, ada mid rail, ada di bawahnya ada two board. Ini kalau kita bicara bekerja di ketinggian yang pakai platform. Nah, jadi semuanya pekerja benar-benar terlindungi. Jadi kalaupun terjatuh ya terlindungi oleh guardrail-nya itu. Dan kemudian ya untuk lebih selamat pakai body harness dan kemudian lanyardnya dicantolin ke lifeline sehingga itu lebih safe ya. Tuh, jadi bahaya terjatuh. Bahaya lainnya ya tinggal diinventarisir ya, tinggal diidentifikasi apa aja sih masalah bahaya dan resiko. Nah, ini mungkin memerlukan brainstorming sehingga untuk jenis-jenis pekerjaan antara satu dengan lainnya mungkin masalah bahaya dan resikonya berbeda ya. Cuman satu masalah yang sama ya, satu masalah bahaya dan risiko yang sama itu terjatuh. Ya. Kalau yang lainnya mungkin berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan di ketinggian ya. Kalau pekerjaan di ketinggiannya mengelas ya berbeda dengan mengecat ya. Berbeda dengan mason atau mungkin menyemen dengan batu bata dan sebagainya dan seterusnya. Ya, banyak mungkin pekerjaan lainnya ya. Jadi masalah bahaya dan risiko mungkin tergantung daripada jenis pekerjaannya. Cuman masalah bahaya dan risiko yang sama itu terjatuh. Dan itu kita sudah bicarakan pengendaliannya apa, sehingga dengan melakukan pengendalian, tentu kita akan meminimalisir resikonya ya. Meminimalisir dan bahkan mungkin kalau bisa menghilangkan bahaya dan resikonya. Untuk bahaya-bahaya lainnya tinggal diinventarisir, diidentifikasi, kemudian tentukan bahaya, sumber bahaya, resiko dan skala resiko, dan terakhir pengendalian resikonya. Jelaskan faktor peralatan terkait bahaya dalam working at height. Yang jelas adalah alat pelindung jatuh, kemudian guardrail, lalu kalau kita bicara akses tali, ya, itu ada peralatan penahan untuk gerakan menurun dan kemudian
Saat kita naik, dia akan nahan untuk supaya tidak bergerak turun, dan descender ya, ascender. Dan mungkin kita akan lihat lebih gambar-gambar jelasnya untuk besok ya. Itu jenis-jenis peralatan ya untuk pengendalian bahaya dalam bekerja di ketinggian. Jadi manusia juga kreatif. Mereka menciptakan berbagai jenis peralatan dengan teknologi yang makin canggih, sehingga peralatan-peralatan itu akan semakin efektif ya. Walaupun semakin efektif, semakin canggih, tetapi semakin efisien, artinya harganya bisa semakin murah. Karena manusia selalu berpikir ya, ini bagaimana untuk mengatasi masalah ini ya. Sehingga dengan di-trigger oleh pertanyaan seperti itu, mereka dapat mencari solusinya ya, berpikir, mencari solusi, dan akhirnya mendapatkan solusinya. Apalagi kalau dilakukan dalam brainstorming ya, ada beberapa orang, sehingga dengan beberapa pemikiran, itu ada banyak masukan-masukan ide-ide. Nanti semuanya dicatat, barulah kemudian dikembangkan ide yang terbaik. Gitu. Jadi, kalau kita bicara walking ahead ya, adalah bahaya yang paling utama itu bahaya terjatuh. Sehingga bagaimana alat pelindung jatuh ya, itu harus benar-benar disediakan, dan kemudian sebelum dipakai tentu harus dilakukan pemeriksaan ya, apakah alat pelindung jatuh ini masih layak pakai. Karena kalau kita pakai alat yang rusak, ya sama aja bohong ya, tidak ada perlindungannya. Kemudian faktor lingkungan terkait bahaya dalam walking ahead. Jadi kalau kita bicara lingkungan, berarti kondisi cuaca masuk ke sini ya. Lalu keadaan area sekitar ya, apakah banyak angin ya, kemudian sering turun hujan, sering ada petir ya, dan kemudian banyak kabel-kabel listrik. Jadi kita tahu kalau kabel-kabel tegangan ekstra tinggi dan kabel-kabel tegangan tinggi itu biasanya adalah kabel-kabel telanjang, ya. Bukan artinya porno ya, artinya nggak ada lapisan PVC-nya. Jadi kalau kabel di rumah kan biasanya ada kabel lapisan PVC. Jadi dengan lapisan PVC-nya itu kalau kita sentuh kita nggak akan tersetrum. Tapi kalau kabel-kabel telanjang yang nggak ada lapisan PVC-nya, itu apabila tersentuh atau bahkan sentuhan tidak langsung ya, kita memegang bagian konduktor, lalu konduktor itu menyentuh kabel tegangan tinggi ya, yang tidak ada lapisan PVC-nya, itu langsung beraliran listrik tegangan tinggi. Dan kita bisa tersetrum, dan karena tegangannya tinggi, ya mungkin dalam hitungan detik kita bisa fatality. Ya, jadi faktor lingkungan benar-benar harus diidentifikasi sebelum melakukan pekerjaan di ketinggian ya. Jadi jenis lingkungan berbahaya apa yang sekitar situ terkait dengan pekerjaan di ketinggian. Mulai dari keadaan cuaca, ya, kecepatan angin, dan lalu kabel-kabel listrik yang ada di situ mungkin, lalu kondisi tanah, struktur tanah ya. Karena kalau pekerjaan dengan platform ya, membangun scaffolding, itu akan pengaruh ya untuk sebagai fondasi. Kalau struktur tanahnya lembek atau gembur, tentu bangunan scaffoldingnya bisa-bisa rubuh gitu. Dan ini akan menimbulkan bahaya juga ya. Bahaya tentu terjatuh atau terkena pipa scaffolding yang mungkin tajam atau dan itu sangat berbahaya. Jadi faktor lingkungan perlu diperhatikan ya saat sedang bekerja di ketinggian. Sehingga kalau sudah kita identifikasi bahaya terkait lingkungan, kita mungkin bisa melakukan preventive action ya, atau tindakan pencegahan agar tidak terpapar kepada bahaya dan risiko terkait lingkungan tersebut.
Kemudian jelaskan faktor metode kerja terkait bahaya dalam working at height. Jadi metode kerja juga menentukan ya, kalau SOP-nya ngarahnya nggak benar dan tidak sesuai, ya, karena sering saya lihat orang perusahaan itu memakai copy paste aja SOP. Padahal itu mungkin tidak sesuai dengan jenis pekerjaan, tidak sesuai dengan peralatan yang dipakai, ya, tidak sesuai dengan kondisi area di tempat mereka dan sebagainya, tapi tetap dipakai. Dan akibatnya metode kerja ini menjadi tidak efektif. Dan metode kerja yang tidak efektif tentu aja tidak mengurangi atau meminimalisir bahaya dan resikonya. Sehingga bahaya dan risikonya masih tetap tinggi. Nah, itulah sebabnya diperlukan yang namanya pekerjaan berisiko tinggi ini harus ada work permit ya atau izin kerja. Kenapa perlu work permit? Karena dengan work permit kita bisa lihat ya bahaya-bahaya dan risiko apa aja dan apakah bahaya-bahaya dan risiko itu sudah dikendalikan. Ya. Ya, dalam work permit itu juga harus dilampirkan JSA-nya ya. JSA ini seperti bagian dari metode kerja. Jadi JSA-nya akan dipelajari dulu oleh pengawas area tersebut. Kalau JSA-nya salah, tentu harus segera diperbaiki. Karena JSA itu berhubungan dengan metode kerjanya, dan kalau metodenya salah, tentu ya para pekerja bisa mendapat paparan bahaya dan resiko ya terkait bekerja di ketinggian. Jadi metode kerja baik SOP atau JSA ini benar-benar harus dievaluasi. Jangan sembarangan main copy paste saja, ternyata nggak cocok dan itu bisa menimbulkan potensi bahaya laten yang tinggi ya, atau bahaya yang tadinya tidak terlihat. Kemudian jelaskan faktor manusia terkait bahaya dalam working at height. Faktor manusia, menurut S.W. Hendrick, ya, salah satu peneliti kecelakaan kerja, dia tahun 1925 mendapat tugas dari perusahaan tempatnya bekerja, ya, perusahaan asuransi, untuk melakukan penelitian tentang kecelakaan kerja. Jadi dari hasil penelitiannya selama 5 tahun dia dapati bahwa 90% kecelakaan kerja itu karena unsafe act dan unsafe condition, atau perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, unsafe act dan unsafe condition ini berhubungan dengan manusia. Karena perilaku tidak aman itu ya manusia yang melakukannya. Lalu kondisi tidak aman ini juga karena manusia. Karena manusia yang membuat kondisi tidak aman ya. Seperti umpamanya ada genangan oli ya. Itu manusia yang tumpahkan dan manusia yang lihat juga cuek-cuek aja. Jadi unsafe act, unsafe condition adalah perilaku dan kondisi tidak aman tempat kerja. Itu semua karena manusia. Jadi bahkan penelitian dari perusahaan besar juga yang namanya DuPont. DuPont tahun 76 merilis bahwa kecelakaan kerja itu 96% karena faktor manusia, ya, itu unsafe act and unsafe condition. 4% itu faktor lain-lain. Ya. Jadi 96% karena faktor manusia. Kenapa? Manusia juga yang operator alat. Manusia juga yang menciptakan bangunan tempat kerja. Manusia juga yang mengelola lingkungan kerja. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, itu karena mungkin kelalaian manusia ya, atau perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, makanya dengan membuat manusia atau pekerjanya benar-benar paham, ya, aware terhadap bahaya dan risiko, maka bisa dipastikan kecelakaan kerja itu akan nihil ya, atau menjadi nol. Karena hampir semua, karena manusia ya, itu menurut penelitian DuPont. Jadi lebih ekstrim lagi dari S.W. Hendrick yang menyatakan 90%. DuPont menyatakan 96% kecelakaan kerja karena faktor manusia. Jadi manusianya ini harus benar-benar diberikan awareness ya, terutama pelatihan, ya, sertifikasi,
alat yang dipakai juga benar-benar dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Lalu metode kerjanya juga, semua karena manusia. Jadi kalau semua itu sudah benar-benar diperhatikan, diperiksa ya, semua layak, ya mungkin pekerjaan itu bisa dilangsungkan dengan aman dan selamat ya. Dan risiko kecelakaan mungkin bisa turun sampai ke 0%. Jelaskan faktor komunikasi terkait bahaya dalam working attitude. Nah, faktor komunikasi juga seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu kecelakaan kerja yang terbesar ya dalam sejarah manusia yaitu kecelakaan Piper Alpha. Yaitu satu anjungan minyak ya, minyak dan gas di Laut Utara di Inggris, atau kita sering sebut namanya rig, itu pernah meledak dan menewaskan hampir 165 orang ya. Itu tahun 87, Juli 87, dan kerugian mencapai 5 miliar US dollar. Sehingga banyak perusahaan asuransi yang membiayai pertanggungan resiko juga ada yang bangkrut gitu. Karena harus membayar resiko akibat meledaknya ya. Jadi itu sebenarnya setelah dilakukan investigasi, kesalahan utamanya adalah miskomunikasi. Ya, kesalah pengertian, salah komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting ya. Salah komunikasi, miskomunikasi, atau tidak ada komunikasi, itu dapat menyebabkan salah pengertian ya, dan kemudian akibatnya bisa fatal ya. Apakah kerugian materi, kerugian harta benda, dan bahkan kerugian nyawa atau kecederaan atau fatality. Jadi komunikasi ini harus benar-benar dilakukan dengan tepat. Seringkali manusia itu komunikasinya pakai anggapan, kayaknya dia sudah ngerti. Ya ini bahaya. Mungkin kadang-kadang 50% anggapannya benar, tapi 50% lagi enggak. Dia sama sekali belum tahu dan belum ngerti. Jadi harus memastikan. Nah, itu namanya konfirmasi. Kemudian dalam memberikan perintah juga harus meminta feedback. Feedback dari yang komunikan ya, atau orang dengan siapa kita berkomunikasi. Jadi suruh ulang lagi ya informasi kita atau perintah kita. Jadi kalau ada kesalahan saat dia feedback, kita bisa membenarkan, oh bukan begitu, gini. Ya, coba kamu ulangi lagi. Gini. Oh enggak, masih salah. Ini ya, begini, gini. Diulangi lagi, oh iya, sudah benar ya. Jadi harus gitu. Coba ulangi lagi. Jadi benar-benar itu bahkan konfirmasi sampai berkali-kali. Jadi feedback berkali-kali juga. Ini untuk memastikan ya bahwa komunikasinya itu nyambung. Karena kalau enggak ya bahaya. Dan kita harus bisa memilah ya apakah ini komunikasi yang dapat berisiko tinggi atau enggak. Kalau berisiko tinggi benar-benar pastikan ya feedback konfirmasi itu berkali-kali dan pastikan itu benar-benar sudah nyambung. Dan jangan pernah beranggapan bahwa dia ngerti. Satu kali kasih tahu dia ngerti. Atau, saya nggak perlu bilang, dia pasti udah tahu. Ya, bahaya itu. Harus selalu ada feedback, ya, konfirmasi, dan sebagainya. Inilah namanya skill komunikasi. Dan ini harus benar-benar diterapkan menjadi satu habit atau kebiasaan di tempat kerja, ya. Karena sekali kita melalaikan komunikasi dan ternyata salah, itu akibatnya bisa fatal. Apakah fatality, apakah kerugian harta benda, dan sebagainya. Ya, karena seringkali komunikasi yang salah, itulah menyebabkan kerugian perusahaan. Ya. Dan ini tidak hanya kerugian perusahaan, bisa juga kerugian kecederaan dan fatality dari para pekerjanya. Jadi komunikasi memang harus diperbaiki. Kemudian faktor pengawasan. Jadi pengawas juga menjadi faktor yang penting ya. Karena pengawas akan melihat hal-hal yang masih kurang ya,
komunikasi yang kurang, peralatan yang rusak, ya, dan juga apa alat pelindung diri, lalu skill pekerja dan sebagainya. Ini semua adalah bagian dari pengawasan. Jadi sebagai seorang pengawas itu harus semua checklist apa aja yang harus diperiksa setiap hari. Kemudian apa aja yang harus diperiksa setiap minggu. Ya. Apakah laporan dan sebagainya per minggu, ya. Dan apa saja yang harus diperiksa per bulan. Jadi ada pemeriksaan harian, ada pemeriksaan mingguan, ada pemeriksaan bulanan. Ya, itu bagian dari pengawasannya. Kalau dia sudah benar, ya semuanya cek sudah ada, ya pada hari tersebut, dia tinggal mengawasi monitoring, ya, berjalannya aktivitas pekerjaan tersebut. Kalau kemudian kalau dia lihat ada yang kurang, ada yang mengarah ke bahaya dan risiko, ya itu harus di stop. Ya. Kemudian clearkan dulu masalahnya di mana. Jadi itu gunanya pengawas, ya. Jadi pengawas itu bukan hanya datang ke tempat kerja, ya, lalu main HP, ya, isi catatan, si absen dan sebagainya, udah. Wah, bahaya kalau pengawas selalu berpikiran seperti itu, ya. Pengawas itu harus benar-benar melotot sepanjang tugasnya. Kalau tugasnya 8 jam, ya melotot terus 8 jam. Jangan biasakan mengalihkan matanya, pikirannya dari yang diawasi. Itu benar-benar pengawas yang buruk, ya. Jadi pengawas itu harus benar-benar tugasnya 8 jam, ya 8 jam. Ya. 8 jam tidak tertidur, tidak melamun, tidak melenceng, main game dan sebagainya, ya telepon-teleponan, hahaha, dan segala macam. Bahaya pengawas yang seperti itu. Pengawas dibayar setugasnya ngawasin, bawahnya 8 jam, ya 8 jam dia bekerja. Sesudah 8 jam, baru dia boleh ngapa-ngapain. Itu pengawasan yang benar. Jadi kalau selama ini ada pengawas yang masih nganggap remeh, karena nganggap, nggak akan apa-apa juga, hati-hati. Saat dia berpikiran seperti itu, tiba-tiba terjadilah anomali dan mungkin bisa terjadi insiden, ya, atau peristiwa yang tidak dikehendaki. Ya, kalau memang pengawas bekerja dengan efektif, tentu, ya, bahaya dan risiko bisa diminimalisir. Nah, jadi faktor pengawasan juga sangat penting. Kalau kita lihat dari teori domino dari S.W. Henry yang sudah disempurnakan oleh Bird, itu faktor pertama itu manajemen itu sebenarnya adalah bagian pengawasan, ya. Kemudian penyebab dasar yaitu faktor personal dan faktor pekerjaan itu benar-benar harus diawasi oleh manajemen dan pengawas. Baru domino ketiga, ya, penyebab langsung, unsafe act, unsafe condition, ya, itu bisa dicegah kalau pengawasannya benar. Dan domino keempat itulah baru kecelakaan kerjanya, dan domino kelima kerugian-kerugian. Jadi semua dimulai daripada manajemen atau pengawasannya. Ya, kalau pengawasannya benar, efektif, nggak akan jatuh, ya, penyebab dasar. Jadi pekerja benar-benar adalah orang yang terampil, ya, orang yang disiplin, orang yang memakai SOP, bekerja sesuai SOP, memakai APD dengan benar, dan sebagainya. Karena hasil pengawasan. Kalau pekerja lupa, pengawas yang ngingetin, kan. Kalau enggak, dia pengawas kurang cermat, domino kedua bisa jatuh, baik faktor pekerja maupun faktor pekerjaan itu sendiri. Dan domino kedua jatuh, menimpa domino ketiga, penyebab langsung, unsafe act, unsafe condition. Domino keempat jatuh, yaitu insiden itu sendiri, ya. Dan akibatnya domino kelima, ya rugi-rugi bagi perusahaan. Jadi faktor pengawasan juga sangat penting, ya, menunjang perannya sangat vital, ya, dalam melakukan monitoring dan pengawasan dalam suatu aktivitas pekerjaan, terutama pekerjaan bekerja di ketinggian. Jelaskan faktor mutu terkait hasil kerja dalam working attitude. Jadi kalau kita bicara faktor mutu, ini adalah mutu itu sebenarnya masuk kepada K3, ya, efektif, efisien. Jadi mutu itu sebenarnya adalah nilai yang ditempatkan oleh pihak-pihak terkait. Ya, pihak-pihak terkait mungkin manajemen, ya,
user, ya, lalu apa, para pekerja dan pengawas. Ya, kalau mereka lihat ini bermutu, berarti ini benar-benar dikerjakan dengan efektif, efisien, dan benar-benar serius gitu. Tapi kalau dibilang tidak bermutu, berarti ada faktor-faktor yang dianggap kurang ya, apakah dari manusianya, metode kerjanya, lingkungan kerjanya, peralatannya, dan sebagainya. Kalau dikatakan bermutu ya berarti semua faktor-faktor itu dianggaplah bekerja dengan cukup baik gitu ya. Jadi faktor mutu adalah bagaimana performa kerja ya, sumber-sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya teknologi yaitu peralatan ya, bahan baku, lalu sumber daya apa, alam, tanah, bumi, bangunan, dan sebagainya. Sumber daya keuangannya juga cukup berarti ya, menunjang untuk pembelian peralatan, pembelian hal-hal yang dibutuhkan, dan sebagainya. Jadi, kalau kita bicara faktor mutu, semua pihak harus terkait ya, bekerja berpadu, harmonis, saling bantu-membantu, sehingga mutu pekerjaan yang bekerja di ketinggian ini bisa dilangsungkan dengan aman, sehat, selamat, dan juga sesuai dengan harapan yang diinginkan pihak-pihak terkait. Faktor persiapan kerja. Jadi dalam bekerja di ketinggian, ini termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi, persiapan dibutuhkan ya. Persiapan ini untuk memastikan bahwa semuanya layak ya, layak bekerja, layak digunakan. Mulai dari pekerjaannya, apakah sudah sertifikasi, sudah diberikan training, working at height, sudah diberikan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan di ketinggian nanti, dan sebagainya. Ya, itu bagian persiapan untuk sumber daya manusianya. Kemudian untuk sumber daya teknologi atau peralatan dan bahan bakunya, semuanya sudah disiapkan ya, untuk peralatan segala macam yang akan digunakan nanti dari pekerjaan ketinggian, dan sudah diperiksa layak pakai. Jadi jangan sampai nanti setelah dibawa ke atas ternyata bukan alat itu yang ingin digunakan atau alatnya rusak dan sebagainya. Akibatnya pekerjaan jadi bolak-balik, dan ini artinya ya tidak bermutu jadinya. Dan persiapan juga ya untuk bahan baku yang akan digunakan ya, apakah memakai semen dan sebagainya, lalu peralatan kalau umpamanya mengelas dan sebagainya. Ya, ini semua bagian dari persiapan. Nah, lalu lingkungannya ya, sudah dicek ramalan cuaca besok seperti apa dan sebagainya, apakah tidak hujan dan sebagainya. Nah, ini berarti udah siap untuk kerja. Jadi semua ini bagian dari persiapan-persiapan ya, memperhatikan sumber-sumber dayanya, apakah semua siap, semua layak pakai, layak kerja. Ini bagian daripada persiapan kerja. Dan persiapan kerja ini bukan hanya dari pengawas, tetapi juga dari seluruh tim ya, sampai kepada para pekerjanya ya, baik operator, teknisi ya, yang ada di lapangan, semuanya benar-benar merupakan bagian daripada persiapan ya, untuk pekerjaan di ketinggian. Dan juga persiapan itu adalah SOP, langkah-langkah kerja, metode kerja, lalu apa yang dikerjakan dan sebagainya, itu juga bagian dari persiapan. Jadi jangan sampai udah pada hari hanya ribut nih, kerjanya apa gitu kan, langkah-langkahnya apa dan sebagainya. Jadi semuanya sudah dibicarakan beberapa jauh hari sebelumnya. Ya, itulah bagian persiapan ya. Dan juga persiapan juga memperhatikan bahwa sumber daya manusia nggak ada yang sakit ya. Ada yang sakit, semuanya dalam kondisi fit untuk bekerja pada hari tersebut. Lalu faktor rencana. Tadi saya bilang rencana itu sangat penting karena gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Nah, untuk bekerja di ketinggian, ya harus dibuat perencanaan ya, apa yang akan dikerjakan nanti di ketinggian, peralatannya ya, sumber daya manusianya, apakah semua sudah siap, lalu bahan-bahan kerjanya apa aja, itu semua sudah masuk dalam bagian perencanaan ya. Dan semua sudah disiapkan sehingga begitu hari hanya
Semua sudah siap untuk dikerjakan. Jadi jangan sampai nggak ada rencana, tiba-tiba sibuk pada hariannya saling menyalahkan dan sebagainya, akibatnya pekerjaan akan tertunda. Pertama mutunya jelek ya, dan kedua mungkin kalau dipaksakan kerja juga nggak ada persiapan dan akibatnya keselamatannya juga tidak terjamin nanti ya, bisa ada fatality dan sebagainya. Jadi perencanaan itu sangat penting dan kalau bisa dibuat checklist ya. Jadi mana-mana yang perlu disiapkan ya, mana-mana yang perlu direncanakan. Ya kalau sudah dikasih tanda cek. Kemudian setelah perencanaan baru langkah-langkah pelaksanaan kerja. Jadi semua dalam apa? Dalam perencanaan, kemudian persiapan, baru pelaksanaan kerja. Karena kalau pelaksanaan kerja tidak didahului dengan perencanaan dan persiapan, tentu hasilnya nggak akan maksimal ya, dibandingkan sudah direncanakan dan kemudian disiapkan segala sesuatunya. Jadi jangan berpikir, oke, laksanakan aja pekerjaan besok. Sudah direncanakan belum ya? Sudah melakukan persiapan belum? Melaksanakan sih gampang, asal sudah direncanakan dan sudah disiapkan segala sesuatunya. Dan setelah dilaksanakan ya pekerjaan bekerja di ketinggian, maka dievaluasi. Oke, yang kurang-kurang ya, yang mana? Yang bermasalah yang mana? Nah, lalu kemudian bagaimana ini apa corrective action-nya ya ke depannya, atau bagaimana preventive action-nya ini ke depannya supaya nggak terjadi lagi. Jadi dengan evaluasi kita bisa merumuskan langkah-langkah preventive action ya atau pencegahan supaya itu tidak terjadi lagi, dan corrective action untuk memperbaiki performanya supaya bisa lebih baik. Kemudian fungsi catatan kerja dalam working at height. Jadi ingat ya, manusia itu punya daya ingat yang terbatas. Kalau kita selalu mengandalkan daya ingat, maka kita akan seringkali salah. Jadi lebih baik buat catatan ya. Bawa buku-buku kecil ya untuk catatan agenda kecil. Sehingga setiap saat ada hal-hal penting yang berhubungan dengan pekerjaan kita di ketinggian, kita bisa catat dulu. Ya. Oke, tadi si ini dia kurang ini ya, dia tidak membawa alat pelindung jatuhnya dan sebagainya dan seterusnya, buat catatan. Besok kalau dibikin lagi udah ketahuan, oh kemarin dia kayak gini ya, langsung kasih SP1. Jadi jangan sampai besok kita baru anggap oh ini yang pertama, jadi tegur lagi. Ya padahal sudah yang kedua, karena kita nggak punya catatan. Ngandalin ngandalin daya ingat, yang kita ingat bukan hanya itu aja, banyak mungkin ingatan ya. Ingatan di rumah, di sosial, di teman-teman, di pekerjaan. Jadi ingatan kita penuh dan mungkin bisa saling berseliweran sehingga kita nggak ngeh gitu. Kalau kita punya catatan, baru kita ingat, oh iya, kemarin dia kayaknya pernah melakukan hal yang salah seperti ini lagi. Wah, langsung tanya, kenapa kamu melakukan lagi seperti ini kan? Wah, bla bla bla, wah, udah SP1 aja ya, saya nggak mau ini lagi seperti lagi. Mungkin ya seperti itu ya. Jadi ada catatan. Kemudian catatan pribadi kita juga. Oke, tadi ketinggalan ini ya. Jadi besok jangan ketinggalan lagi atau ketinggalan yang lain lagi. Karena kita punya catatan. Jadi catatan itu penting ya untuk membantu kita dalam bekerja, untuk mengingatkan kita ya akan kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi biasakan untuk membuat catatan-catatan dalam pekerjaan. Kalau mau yang simpel sekarang di smartphone juga ada ya untuk buat catatan itu akan langsung tersimpan. Ini lebih bagus ya mungkin dua, buat catatan manual dan juga buat catatan di smartphone ya di aplikasi. Nah, lalu dari catatan-catatan itu, maka kita akan mudah membuat laporan ya. Sehingga laporan minggu ini ya atau mungkin mintanya sebulan, kita udah bisa buat ya laporan kalau seminggu apa-apa aja yang kita kerjakan ya, progresnya seperti apa, kejadian masalahnya seperti apa, solusi yang kita ambil apa. Jadi semuanya lengkap ada dalam catatan kita. Sehingga dalam membuat laporan juga menjadi lebih cepat gitu ya.
Ya, itu gunanya membuat catatan. Dan mungkin uh, dari uh, pekerjaan harian kita nggak mungkin nyatat pada hari itu. Ya. Nanti pas saat break lah kita buat catatan. Jadi sebelum break, kita buat catatan dulu ya. Nah, baru mungkin kita break makan siang atau apa. Sehingga kalau kelamaan juga kita mungkin lupa hal-hal detailnya ya. Jadi harus benar-benar pada saat itu kita langsung catat. Nah, ini akan menjadi bagian dalam laporan kita, sehingga laporan kita ini akan benar-benar lengkap ya, spesifik, detail, dan itu mungkin laporan yang menyenangkan bagi manajemen. Karena saya dulu juga pernah awal kerja, saya buat selalu laporan yang lengkap, jabatannya cepat naik, gaji cepat naik ya. Karena manajemen senang ya, laporan saya detail, lengkap, dan akibatnya langsung cepat naik jabatan, cepat naik gaji, dan sebagainya. Ya, ini sudah kita bicarakan tadi. Dan uh, ini mungkin tips-tips ya mengatasi rasa takut. Biasanya rasa takut itu karena kita fokus kepada hal-hal yang buruk gitu. Fokus pada hal-hal yang buruk, akibatnya kita takut. Jadi kita harus mengalihkan fokus kita ya. Kita harus mengalihkan pada fokus pada pekerjaan, lalu optimisme, sehingga rasa takut itu akan hilang ya. Lalu kita juga mungkin bisa fokus pada solusi. Solusi bahwa rasa takut itu akan menghambat kreativitas dan performa kerja kita. Jadi solusinya adalah kita harus optimis saja ya. Jadi jangan fokus kepada rasa takut, tapi fokus pada hal yang positif ya, pada tujuan kita ya, bahwa tujuan kita ingin bekerja dengan aman, sehat, dan selamat, sehingga rasa takut ini jangan menjadi penghalang gitu. Dan selalu belajar untuk berpikir positif ya. Jadi dengan berpikir positif kita akan bisa mengelola rasa takut. Rasa takut pada ketinggian ya ini wajar ya. Biasanya orang kalau all beginning are difficult, kata peribahasa bahasa Inggris. Segala yang pertama itu selalu pasti sulit. Tapi kalau kita sudah hari kedua, hari ketiga, lama-lama rasa takut pada ketinggian itu akan hilang. Jadi cara menghadapi atau menghilangkan ketakutan adalah dengan menghadapi rasa takut itu sendiri ya. Bukan dihindari rasa takut. Kalau hindari ya akan ada terus. Langsung kita hadapi. Kalau kita takut pada gelap, langsung datangin tempat gelap. Lama-lama biasa gitu. Bisa karena biasa. Gitu juga ya, takut pada ketinggian, awalnya mungkin takut. Tapi kalau kita paksakan ya, kita lawan rasa takut, lama-lama kita terbiasa. Gitu. Tapi hati-hati, jangan nanti rasa takut hilang, jadi lalai pada bahaya dan risiko di ketinggian ya. Jadi tetap harus ada awareness ya, atau kewaspadaan ya, bekerja di ketinggian. Kemudian cara mengelola pekerjaan adalah pertama kita harus pahami dulu maksud, tujuan, dan masalah-masalah dan risiko terkait pekerjaan tersebut. Ya. Lalu latar belakang pekerjaan tersebut seperti apa ya, dan kemudian buat perencanaan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kalau bisa plan A, plan B. Kalau plan A mungkin tiba-tiba nggak bisa karena masalah teknis, kita langsung ke plan B ya. Dan kita lakukan persiapan-persiapan ya. Tadi perencanaan dulu, baru kita lakukan persiapan-persiapan untuk memulai pekerjaan tersebut. Serta kita tambahkan dengan time frame ya, jadwalnya, target waktu, dan sebagainya. Lalu kita buat checklist urutan langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti SOP, tapi lebih simpel dari SOP ya, checklist langkah-langkah kerja. Lalu kita bisa tambahkan do and don't ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan terkait pekerjaan tersebut. Kemudian lakukan persiapan sesuai rencana dan konsep yang sudah kita buat,
Dan pentingkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama tim. Ya. Kita harus dinomorsatukan. Lalu ikuti langkah-langkah kerja sesuai checklist yang sudah dibuat. Jika ada masalah dengan plan A, lakukan plan B, atau cari solusi lain yang terbaik. Setelah kita melakukan pekerjaan, kita evaluasi untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Itulah cara mengelola pekerjaan. Kalau cara mengelola pekerjaan pada ketinggian, ya sama aja ya. Cuman objek kerjanya adalah pekerjaan di ketinggian ya. Semuanya kita harus pahami maksud tujuannya dulu ya untuk pekerjaan di ketinggian, resikonya, latar belakang dari pekerjaan kita di ketinggian, baru kita buat perencanaan dan persiapan ya untuk bekerja di ketinggian ya, mulai dari APD-nya ya, peralatan-peralatannya dan sebagainya, bahan bakunya. Lalu buat checklist langkah-langkah kerjanya, buat do and don't-nya apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bekerja di ketinggian. Lalu lakukan persiapan sesuai rencana dan konsep yang sudah kita buat, dan utamakan komunikasi dan koordinasi dan kerjasama tim. Jadi sama aja, setelah kita melakukan semua pekerjaan kita evaluasi dan perbaiki hal-hal yang masih kurang. Kemudian, cara menguasai suatu pekerjaan. Ya sama ya. Pertama kita pelajari maksud, tujuan, latar belakang dari pekerjaan tersebut. Kemudian pahami teori terkait cara melakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi bagaimana teorinya melakukan pekerjaan tersebut, dan kemudian berlatih ya, try and error. Kalau salah kita benerin ya sebelum melakukan pekerjaan ini latihan. Hingga kita bisa meningkatkan performa kerja dari waktu ke waktu. Setelah errornya semakin berkurang dan kita semakin menguasai, maka baru kita lakukan pekerjaan kita ya, pekerjaan yang sebenarnya. Kalau tadi kan latihan-latihan dulu. Saat pertama kali diterapkan dalam pekerjaan sebenarnya, lakukan dengan penuh kehati-hatian dan perlahan saja. Karena masih newbie atau permula. Kemudian evaluasi hasil setiap hari selama 1 bulan pertama ya, dan lakukan perbaikan-perbaikan yang perlu. Yaitu cara menguasai suatu pekerjaan. Nah, sama ya, kita bisa terapkan juga dalam pekerjaan di ketinggian. Kemudian cara bersemangat dalam bekerja. Jadi seringkali kita kalau bekerja nggak semangat. Nah, kita harus selalu memaksakan diri untuk selalu semangat. Untuk semangat itu kita harus punya target dan sasaran dalam pekerjaan kita. Karena biasanya yang pemacu semangat itu adalah target dan sasaran yang ingin kita raih ya. Dan dalam melakukan target dan sasaran juga masukkan unsur K3 mungkin. Bahwa salah satu target dalam kita bersemangat adalah tidak adanya kecelakaan kerja. Kemudian masukkan unsur mutu ya, bahwa target saya adalah hasil pekerjaan saya akan diterima dengan baik oleh para stakeholder ya, yaitu manajemen, user, dan sebagainya. Kemudian efektivitas dan efisiensi juga kita masukkan dalam target dan sasaran itu. Lalu fokus pada hasil. Ya. Jadi benar-benar hasil sesuai dengan target sasaran kita. Ya. Fokus pada kualitas kerja kita. Dan fokuslah pada semua sasaran dan target yang sudah kita buat. Dan itu akan menjadi penyemangat kita ya, sehingga kita selalu semangat dalam bekerja. Dan setelah itu kita evaluasi sasaran dan target itu secara berkala ya. Masih relevan atau perlu kita lakukan revisi. Dan kemudian beri reward pada diri sendiri jika target sasaran kita tercapai ya. Umpamanya apa yang kita suka ya kita lakukan yang selama ini mungkin kita diet makanannya atau kita larang main game ya karena kita memang fokus untuk meningkatkan performa diri. Ya reward lah sekali-sekali kita boleh main game atau makan es krim dan sebagainya. Dan beri hukuman pada diri sendiri jika target tak tercapai. Ya apakah push up 100 kali ya. Jangan kan 100 kali, 20 kali aja udah pegel banget. Ya, tapi hukuman ya supaya kita semangat jangan sampai kita fail atau gagal ya, dalam target membuat target kita.
atau bersemangat dalam bekerja. Dan yang terpenting adalah nikmati pekerjaan dengan penuh rasa dan emosi. Artinya nikmati itu pikiran, perasaan, emosi tertuju pada apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Nah, inilah yang akan membuat kita bersemangat. Kemudian cara mempersiapkan pekerjaan. Ya, sama juga pahami maksud dan tujuan, sasaran, target, latar belakang pekerjaan tersebut dengan benar ya. Lalu lakukan analisa masalah dan resikonya, lakukan pengendalian masalah dan resikonya. Kemudian buat checklist untuk persiapan ya, termasuk di situ persiapan alat ya, sumber daya manusia, alat pelindung diri, SOP-nya, do and don'ts-nya. Lalu koordinasi dan meeting persiapan dengan tim. Lalu cek dan recheck seluruh persiapan sebelum pekerjaan dimulai. Ya, ini cara mempersiapkan pekerjaan. Kemudian cara mencegah masalah dalam pekerjaan. Ya, masalah mungkin muncul ya, tapi kalau kita bisa cegah sebelum masalah itu muncul, itu adalah hal yang terbaik. Nah, cara mencegah masalah dalam pekerjaan sama, kita harus mengenali, paham maksud, tujuan, sasaran, dan target latar belakang dari pekerjaan kita itu, pahami prosedur dalam melakukan pekerjaan kita, kemudian analisa masalah dan resikonya, dan pahami dengan benar ya masalah dan resikonya, lalu lakukan pengendalian masalah dan resiko tersebut. Ya. Pahami masalah-masalah inti terlebih dahulu, artinya masalah-masalah yang penting, serta lakukan langkah-langkah pencegahan agar masalah tersebut tidak terjadi. Lalu lanjutkan dengan masalah-masalah tambahan lainnya. Jadi, dalam mencegah masalah, pakai skala prioritas ya, masalah-masalah penting dahulu ya, yang dapat menyebabkan bahaya dan risiko yang besar, ini yang kita usahakan untuk cegah ya, lakukan preventive action. Baru masalah-masalah lainnya ya. Lalu catat dan dokumentasikan, sehingga kita punya pegangan nih, ada catatan solusi apa kita untuk mencegah masalah ini, ya, gitu ya. Jadi dengan mencatat semua masalah dan solusi yang kita lakukan, maka ke depannya kita tinggal buka catatan-catatan lagi. Kemudian cara mengatasi masalah dalam pekerjaan. Ya, sebenarnya ini hampir sama aja. Tadi mencegah ya supaya tidak terjadi, ini mengatasi. Berarti di sini apa? Kita lakukan analisa masalah dan risikonya, lalu bagaimana mengatasi masalah dan risiko tersebut. Kalau tadi fokusnya ke mencegah masalah ini, yang tadi masalah dan risiko ini bagaimana kita atasi. Jadi atasi itu maksudnya masalah itu sudah terjadi ya. Kalau ini kan mencegah belum terjadi. Kalau ini sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi masalahnya bagaimana ya kita mengatasinya supaya tidak ada efek dampak lanjutan gitu kan, atau masalahnya semakin besar. Nah, gitu. Jadi benar-benar kita kalau sendiri mungkin nggak mampu, kita brainstorming aja nih, bagaimana kita mengatasi masalah dan risiko terkait hal ini ya, hal bla 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 dan sebagainya. Jadi dengan brainstorming ada beberapa pemikiran mungkin akan lebih mudah kita mendapatkan solusi-solusinya. Kemudian cara bekerja sama dalam tim, ya kita harus mengenali dan pahami karakter semua rekan dalam tim. Dan juga kita harus ingat ya, menghafal nama-nama rekan tim dengan benar. Nggak enak kan orang salah menyebut nama kita gitu. Kemudian pahami dengan benar job description Anda, dan pahami dengan benar SOP pekerjaan kita ya, standard operating procedure. Lalu kenali semua alat, spare part yang membantu dalam pekerjaan, dan pahami cara kerja masing-masing alat tersebut. Lalu kenali dan pahami dengan benar lingkungan kerja kita. Dahulukan solusi dan berpikir positif dalam interaksi dengan rekan kerja dan dalam menghadapi setiap masalah dalam pekerjaannya. Solution oriented. Dan saling mengingatkan sesama anggota tim jika ada yang lupa. Lupa pakai APD, lupa bawa alat, dan sebagainya, dari saling mengingatkan. Dan saling memberi semangat.
Dan laporkan jika ada masalah-masalah yang terkait pekerjaan kepada pengawas. Jadi ini cara bekerja sama dalam tim sehingga kita dapat disukai juga oleh teman-teman kerja kita ya. Ya, ini sudah kita bahas tadi semuanya. Oke, jadi kesimpulannya adalah ini dasar-dasar untuk bekerja, termasuk bekerja di ketinggian. Jadi kalau kita menguasai dasar-dasar ini, kita dapat bekerja dengan efektif, ya, dapat bekerja dengan kualitas, dan kita bisa memantau performa kerja kita dari hari ke hari. Dan kemudian kita dengan membuat catatan-catatan kerja, ya, masalah-masalah dan solusi yang ada, kita semua catat, kita akan mudah ya untuk menggunakannya di kemudian hari. Dan kemudian itu juga akan sangat membantu dalam kita membuat laporan. Sehingga dengan laporan kita yang lengkap, manajemen juga akan suka ya. Ini pengalaman saya, karena laporan-laporan dulu pertama saya kerja, itu sangat disukai oleh manajemen, sehingga saya langsung diangkat ya. Diangkat, nggak sampai setahun saya sudah jadi manajer. Padahal fresh graduate itu ya. Karena, laporan saya lengkap ya, data statistik, jadi mereka enak bacanya gitu. Jadi rajin buat catatan-catatannya. Dan untuk tugas hari pertama ini, ya, buat ringkasan dan kesimpulan materi hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang akan Anda rencanakan dan lakukan agar tugas bekerja di ketinggian bisa dilangsungkan dengan aman, efektif, dan berkualitas. Ya, dua aja nih. Kalau Anda bisa buat di tulisan tangan, ya, buat aja di kertas, tulisan tangan, lalu difoto. Fotonya bisa dikirim ke WA Group atau ke Japri ke saya. Tapi kalau Anda bisa buat di Word, ya bisa dikirim dalam bentuk Word atau di-convert dulu ke PDF, baru dikirim ke grup atau ke ke Japri, ke WA saya. Nah, jadi masing-masing ya semuanya buat tugas ini, karena ini akan jadi bukti. Karena BNSP sekarang minta bukti untuk bahwa diklat benar-benar dilangsungkan. Jadi ini menjadi bukti bahwa Bapak-Bapak sudah ikut diklat dan mengerjakan tugas ya, untuk hari pertama ini. Oke, materi kita untuk hari pertama ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan diskusi